Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi deadlock. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Marwan dengan NIM 220 280 157 dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Parepare. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya marilah kita membahas mengenai deadlock itu. Nah, untuk slide yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai deadlock itu sendiri. Sebelum kita membahas deadlock ini lebih lanjut, jadi anggaplah di slide selanjutnya ini kita membahas mengenai fundamental dasar dari deadlock itu sendiri. Ya, dasarnya itu yaitu pengertian mengenai deadlock itu sendiri. Baiklah, saya akan jelaskan. Jadi, deadlock dalam arti umum adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu dengan proses yang lainnya, dengan tujuan untuk melepaskan resource yang sedang ia pakai. Dikarenakan proses tersebut saling menunggu, maka tidak terjadilah kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock bisa juga dikatakan dengan kebuntuan. Mengapa? Itu dikarenakan terjadinya kebuntuan proses di saat jalannya sebuah sistem operasi. Arti deadlock dari pendapat yang lainnya adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai definisi-definisi, dapat saya simpulkan bahwa deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Saya rasa untuk pengertian deadlock sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab terjadinya deadlock. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya deadlock, yaitu yang pertama yaitu mutual exclusion, yang kedua hold and wait, yang ketiga no preparation, dan keempat adalah circular wait. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai kondisi ini. Yang pertama yaitu mutual exclusion. Mutual exclusion adalah suatu metode untuk menjamin hanya satu proses saja yang berjalan dalam suatu critical region atau section. Mutual exclusion juga diartikan sebagai jaminan hanya sebuah proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Proses-proses yang lain dilarang mengerjakan hal yang sama. Mutual exclusion merupakan solusi bagi masalah pada critical region or section. Selanjutnya, kondisi hold and wait. Nah, hold and wait merupakan proses yang sedang memakai sumber daya dan masih boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab terjadinya sebuah proses yang tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Nah, itu untuk hold and wait. Sekarang no preparation. Nah, no preparation
adalah sumber daya yang ada pada sebuah proses yang tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Dan untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan, dan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Oke, selanjutnya kita masuk di kondisi circular wide. Nah, circular wide adalah sebuah rantai sirkular dari proses-proses yang dimana masing-masing proses tersebut menunggu satu resource atau lebih yang akan digunakan oleh proses berikutnya dalam rantai tersebut. Oke, saya rasa demikian untuk penyebab terjadinya deadlock. Cukup singkat ya. Sengaja saya buat seperti ini karena dengan tujuan supaya materi bisa dijelaskan dengan singkat dan padat. Ya, saya rasa begitu. Selanjutnya, bagaimanakah caranya untuk mendeteksi deadlock? Nah, caranya itu ialah dengan cara mendeteksi jika terjadinya deadlock pada suatu proses. Maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem yang mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performa sistem. Karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses, sehingga proses-proses yang lain juga terganggu dan akhirnya sistem akan berhenti dan harus direstart. Saya rasa untuk pendeteksian deadlock seperti itu. Selanjutnya kita masuk untuk metode untuk menghindari deadlock. Nah, adapun untuk menghindarinya, yaitu dengan kita harus proses harus dinyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum dieksekusi. Dan ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Proses yang menyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem tidak akan dieksekusi. Nah, ada dua metode untuk bagian ini. Yang pertama yaitu safe state. State dinyatakan safe state jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi seluruh permintaan tanpa menghasilkan deadlock. Dan yang kedua yaitu unsafe state. State dinyatakan unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang tertunda dengan menjalankan proses-proses sesuai suatu urutan. Oke. Saya rasa untuk pembahasan mengenai deadlock cukup sampai sini. Nah, saya rasa ini sudah cukup. Nah, untuk mengenai materi-materi deadlock ini, kalau teman-teman sekalian ingin mendapatkan materi yang lebih komplit lagi,
teman-teman sekalian bisa mencari, men-searchnya di Google, karena di sana banyak sekali ilmu-ilmu, banyak sekali materi mengenai deadlock ini. Nah, di sini saya cuma menjelaskan mengenai yang saya rasa penting gitu. Saya rasa demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.